Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Media Waalaikumsalam. dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para pemirsa sekalian pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sebagaimana biasa, kita akan mengajak para pemirsa untuk menyimak beberapa ulasan-ulasan atau pembahasan-pembahasan yang menarik seputar hal-hal yang aktual yang banyak terjadi di sekitar kita, atau mungkin juga kita sesekali nanti akan kita membahas hal-hal yang viral di media sosial yang perlu kita carikan, eh, akan kita ulas hukumnya. Sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama, yaitu Ustadz Sofil Muhyiddin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya senang sekali. Alhamdulillah. Jenengan kelihatan semangat sekali pada kesempatan kali Wah, ini. alhamdulillah alamin. Sudah Ya. berapa episode kita berjumpa di tempat ini, mudah-mudahan membawa keberkahan tersendiri, Amin, Ustadz. amin, Oke. amin ya rabbal Oke. alamin. Ya. Ustadz, tema kita pada kesempatan kali ini sebenarnya sangat menarik. Saya katakan menarik karena memang sangat jarang sekali dibahas di beberapa forum pengajian maupun di Baik. mana-mana. Karena memang yang sering disampaikan itu penjelasan-penjelasan yang banyak diserap oleh masyarakat kita adalah tentang zakat fitrah. Kalau zakat fitrah saya Baik. kira masyarakat kita sudah familiar karena memang mudah dilaksanakan dan siapapun melaksanakan Iya, iya, apa iya. yang harus dikeluarkan dan berapa yang dikeluarkan. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pemirsa untuk menyimak ulasan-ulasan kita berkenaan dengan zakat mal atau zakat harta yang khusus berkenaan dengan zakat perniagaan atau Iya, iya. perdagangan. Ini barangkali bisa berbagi dengan pemirsa bagaimana zakat perniagaan ini Ustaz, sebenarnya. Iya, baik. Permasalahan tijarah Ya, kalau istilah kitab itu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu perniagaan atau bahasa sederhananya itu dagang. Maka pertama kali kita harus mendudukkan apa definisi daripada tijarah itu. hmm, Tijarah itu adalah taklibul mal li gharadir ribhi, yaitu mengelola harta dalam rangka untuk mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan rebeh, margin bahasa ekonominya. Bahasa mengelola di sini ini dikhususkan dalam rangka jual beli. Jadi be' wasyiro. Jadi semisal saya membeli barang, kemudian saya jual, saya kulak barang, katakan barang ini harganya 10.000, kemudian saya jual laku 12.000, berarti nanti ada untung 2.000 di situ. 2000 Nah, ini bagian daripada tijarah. margin saja. Iya, marginnya itu. Wah, ini tijarah. Beda halnya lagi karena gini Ustaz, kalau di dalam satu toko itu barang itu ada yang masuk dalam kategori perniagaan, ada yang masuk dalam kategori bukan tijarah, istilah kitab itu. Semisal, Tapi sama-sama dijual Ustaz. iya sama-sama dijual, masuk dalam satu toko. Ini Ada yang biasanya, tijarah, ada yang bukan. iya. Oh, begitu. Kadang-kadang memang orang ini langsung semua barang yang ada di toko itu bagian daripada urudut tijarah, Langsung yaitu dikalkulasi secara harta keseluruhan. dagang itu ya. Padahal tidak secara keseluruhan barang yang ada di toko itu bagian daripada urudut tijarah, sehingga yang juga mempengaruhi kepada persentase zakat. Nah, tidak secara keseluruhan seperti itu. Maka ditinjau. Kita lihat secara definisinya ini, Ustaz. Jadi tijarah tadi saya katakan taklibul mal li gharadil ribih, yaitu mengelola dalam rangka jual beli, kita beli kemudian kita jual yang tujuannya untuk mendapatkan margin tadi itu. Kadang-kadang kan ada orang menitipkan barang ke toko kita. Misal HP kemudian disetok sama orang seharga setornya sekian, untuk apa namanya itu selebihnya silahkan. Selebihnya nanti bisa diambil oleh yang menjual. Atau kadang-kadang sistemnya kan HP ini dari saya harganya 2 juta katakan misalnya. Nanti kalau laku satu jenengan mendapatkan fee sekian. Nah, hal yang semacam ini bukan dalam rangka tijarah ini. Secara definisi tidak termasuk Secara tijarah. fikih Ya, bukan tijarah Ustaz ya. secara fikih tidak termasuk Dalam bab tijarah zakat. dalam bab zakatnya. Sehingga nanti nggak secara keseluruhan barang ini dikalkulasi, di-cross menjadi malu zakawi, harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Berarti Tidak harus harus. gimana Ustaz? Harus dipilah-pilah Nah, dulu. harus dipilah-pilah, gitu loh maksudnya. Maka barang yang dihitung yang menjadi cross dalam persentase zakat itu nanti, gitu loh.
yaitu barang yang memang sudah menjadi miliknya. Jadi dikulak barang itu menjadi miliknya, kemudian nanti dijual. Meskipun secara modal ya, Ustaz ya. Meskipun secara modal ini mendapatkan dari hasil hutang. Nah, meskipun dengan hasil hutang, maksudnya hasil hutang begini. Jadi saya kulaan barang kepada supplier atau ke siapa, misalnya produsen, misalnya. Kemudian bayarnya belakangan, bayarnya. Jadi kulak barang, bayarnya Jadi ambil barang belakangan. saja. Ambil barang saja, totalan berapa, katakan sekian juta, Itu 50 belum dibayar. juta misalnya. Nanti bayarnya belakangan. Nah, itu masih dalam kategori tijaroh kalau seperti itu. Jadi nanti barang yang semacam ini prakteknya, ini juga masuk dalam persentase harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti ada bedanya dengan barang yang dititipkan tadi dengan barang yang dikulak akan tetapi bayarnya belakangan. Iya, Ada beda. iya. Kenapa kok ada bedanya? Satu, ketika kita mengambil barang, kemudian bayar belakangan, maka status barang itu menjadi milik kita. Kalau secara muamalah, Kendati pun belum dibayar saja. meskipun belum dibayar. Nah, itu sudah menjadi milik kita. Akan tapi kalau secara muamalah ini bagian daripada be bisa manin ajil. Nah, itu maksudnya. Sehingga akan statusnya milik kita. Jadi milik kita dikulak meskipun bayar belakangan, kemudian kita jual dapat laba. Ini namanya taklibul mal. Li gharadir ribih ini secara definisi ini. Beda halnya dengan titipan tadi itu. Nah, makanya ini harus ada beberapa pemilahan ini, Ustaz. Makanya kalau kita lihat dari pertanyaan tadi itu masih terlalu umum. Oleh karena itu kita rinci satu persatu secara definisi. Nanti barang ini dikatakan urudut tijarah, barang dagangan yang harus dikeluarkan zakatnya. Seperti apa kriterianya? Tadi sudah dijelaskan, Ustaz. Jadi kalau yang sudah statusnya menjadi milik kita dan itu memang tujuannya untuk dibisniskan, untuk diputar untuk mendapatkan laba, itulah yang menjadi objek zakat nantinya, bukan yang titipan tadi. Kendati pun ini yang sudah menjadi milik kita ini belum dibayar sebenarnya, Ustaz. Iya, karena ada status milik itu tadi. Iya, betul. Baik, luar biasa Ada sekali. lagi begini, Ustaz. Kadang-kadang kan orang dagang ini kan memiliki alat transportasi. Nah, semacam mobil atau misalnya sepeda motor misalnya. Di mana alat transportasi ini tidak diperjualbelikan sebenarnya. Sebagai alat saja kan. Alat Sebagai transportasi alat saja. operasional bisnisnya. Lah ini tidak dimasukkan kepada urudut tijarah ini. Tidak masuk ya? Iya. Jadi nanti kalau mau nge-cross secara persentase zakat ini tidak dihitung ini. Jadi gimana, Ustaz? Hanya barangnya saja? Nggak masuk perhitungan. Nggak masuk perhitungan yang di-cross sehingga menjadi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya nanti. Atau semacam misalnya gedungnya atau tempat usaha ya, atau misalnya kalau pabrik ya pabriknya. Ini nggak masuk hitungan ini. Nggak masuk hitungan. Jadi yang harus dihitung itu adalah barang yang diputar. Murni barangnya saja. Iya, dikulak, dibeli, kemudian dijual. Nah, itu yang harus dihitung, gitu loh maksudnya. Untuk barang-barang yang tetap, misalnya semacam alat transportasi, misalnya, atau misalnya gedung, atau misalnya barang tadi yang hasil titipan, kemudian cuma mendapatkan fee-nya saja tadi itu, maka ini juga tidak dihitung. Apa termasuk alat produksinya tidak termasuk dihitung, Ustaz? Ya, alat produksinya kan tidak dijual belikan. Sebagai alat saja kan. Jadi tidak masuk objek tidak masuk objek harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini secara kriteria urudut tijarah. Kalau bahasa kitabnya itu. Untuk perhitungan sendiri bagaimana untuk zakat perniagaan, Ustaz? Berapa yang harus dikeluarkan dan bagaimana cara menghitungnya? Oh ya, baik. Kalau untuk menghitungnya secara sederhana begini, Ustaz. Untuk menghitungnya maka semua barang yang ada itu dihitung. Jadi mulai dari modal, kalau secara rumus begini, modal ditambahkan untung ya, kemudian tambahkan piutang yang dapat tertagih. Nah, dikurangi hutang usaha. Nah, jadi itu rumusnya. Maka sama dengan berapa? Jadi modal, katakan modalnya 10 juta. Kemudian ditambahkan labanya. Labanya katakan 100 juta.
kan sudah 110 juta. Oke. Tambahi piutang Piutang. yang dapat tertagih pada waktu itu ada berapa? Katakan 20 juta. Kan berarti kan total keseluruhannya adalah 130 juta. Betul. Dikurangi hutang usaha berapa? Hutang usaha katakan 10 juta. Berarti kan tinggal 120 juta kan ya. Nah, tinggal maka 120 juta ini harus di-cross menggunakan emas atau menggunakan perak. Kalau Standarnya harus emas perak saja ya, ini kan untuk mau menentukan nisabnya. Kira-kira kekayaan zakat ini sudah mencapai satu nisab dagang tijarah apa tidak. Maka nisabnya ini ada yang menyamakan dengan emas dan juga ada yang nge-cross-nya menggunakan perak. Tapi biasanya ulama itu lebih menekankan ke perak. Begitu saja. Iya, kenapa kok menekankan ke perak? Karena harga perak ini kan rendah. Jadi Murah. memang ya murah gitu. Jadi orang itu biar didorong untuk mengeluarkan zakatnya, gitu loh maksudnya. Poinnya di situ saja. Poinnya di situ. Maka lihat kalau emas itu kan nisabnya 77,5 gram. Kalau emas itu, kalau perak 543 gram, 543, sekian gram. Itu apa namanya secara persentasenya. Maka kita harus melihat harga emas murni sekarang itu berapa? Per gramnya berapa per sekarang? gramnya berapa? Dikalikan, tinggal kalikan saja. Kalau dikalikan berarti 77,5 tadi saja. Ya. Harganya berapa? Ya, kalau sudah mencapai itu? Nah, maka berarti sudah mencapai satu nisab. Nah, gitu loh. Yang mencapai itu maksudnya tadi modal ditambah keuntungan ditambah piutang yang memungkinkan untuk ditagih. Kalau sudah mencapai nominal yang sama dengan nilai emas seharga emas 77,5 sudah satu nisab. Berarti sudah sampai satu nisab. Sudah berkewajiban. Iya, kalau ternyata sampai satu nisab, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya harus dikeluarkan? Zakatnya itu kan kalau bahasa kita perubul usyur, yaitu 2,5%. 2,5% dari total tadi. Dari total secara keseluruhan, modal tambah keuntungan, tambah piutang dapat tertagih, kemudian dikurangi hutang, maka sisanya berapa? Maka nanti tinggal kalikan saja itu. Rumusnya kalikan 2,5% ketemu itu nanti. Iya, sudah keluar itu yang harus dikeluarkan. Kita memang tidak menentukan nominal ya. Nominalnya emas per gramnya berapa sekarang? Karena harganya. Kalau misalnya perak nanti tinggal lihat, bisa browsing nanti berapa harga perak sekarang kan gitu kan. Ya tinggal kalikan 543, sekian gram, maka ketemu berapa. Maka rumusnya adalah modal ditambah keuntungan tambah piutang dapat tertagih dikurangi hutang sama dengan berapa misalnya. Maka nanti tinggal kalikan 2,5%, itulah hasil dari zakat yang harus dikeluarkan. Nah, secara rumus seperti itu, sederhananya seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz sudah mau berbagi pada kesempatan kali ini dan terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah untuk kita semua. Pemirsa yang berbahagia, itulah tadi perbincangan saya dengan Ustaz Sofi Muhibin berkenaan dengan pembahasan kita yaitu zakat perniagaan. Yang mudah-mudahan pembahasan kita yang barusan menjadi tambahan wawasan untuk kita semua sehingga kita dapat membuka cakrawala pengetahuan kita berkenaan dengan zakat pada khususnya. Terima kasih, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.